Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa kembali ke rutinitas kita seperti biasa, yaitu kegiatan pembelajaran di mata kuliah e-commerce. Adapun pada kesempatan hari ini, agenda kegiatan kita adalah presentasi dari kelompok 13 yang beranggotakan Muhammad Irfan, saya sendiri Yogi Pratama, dan yang terakhir ada Taufik Hidayat. Adapun kasus yang kita bahas pada kegiatan hari ini adalah analisis kasus e-commerce. Baiklah, mungkin itu saja pembukaan dari saya. Selanjutnya kita langsung kepada pembahasan materi. Yang pertama tentang metode evaluasi dan analisis website e-commerce. Metode evaluasi dan analisis website e-commerce merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa platform online tersebut efisien, efektif, dan memberikan pengalaman yang baik kepada pengguna. Jadi adanya evaluasi dan analisis dari website e-commerce itu adalah langkah penting untuk memastikan bahwa platform itu sebenarnya memiliki manfaat dan bagaimana responnya dari konsumen gitu. Ada beberapa poin dari metode evaluasi dan analisis. Yang pertama ada usability testing. Ini merupakan pengujian yang melibatkan pengguna nyata untuk mengidentifikasi masalah tentang seperti pencarian, interaksi pengguna pada website e-commerce, dan hasilnya membantu dalam nanti perbaikan atau evaluasi itu sendiri. Selanjutnya ada analytic tools. Ini menggunakan alat analisis web seperti Google Analytics untuk melacak data seperti jumlah pengunjung, tingkat konversi, dan perilaku pengguna sehingga dapat mengukur kinerja website. Nah, ini seperti kita menggunakan alat penguji di mana website tersebut disukai oleh konsumen atau tidak, seperti itu. Yang ketiga ada A/B testing. Percobaan A/B dilakukan untuk membandingkan dua versi halaman atau elemen website yang berbeda sehingga dapat menentukan mana yang lebih efektif dan meningkatkan konversi atau penjualan. Jadi membandingkan mengcompare website satu dengan website lain atau produk satu dengan produk lain agar kita tahu produk mana yang lebih dominan, seperti itu. Selanjutnya ada customer feedback. Ini mengumpulkan umpan balik dari pelanggan melalui survei, ulasan produk, atau interaksi dengan layanan pelanggan untuk memahami kebutuhan dan masalah yang mereka hadapi. Selanjutnya ada competitor analysis. Itu menganalisis persaingan dalam industri e-commerce untuk memahami praktik terbaik, tren, keunggulan, dan apa yang dapat diterapkan pada website Anda. Jadi kita menganalisis atau melakukan riset terhadap konsumen dan mungkin kekurangan dari konsumen itu bisa kita perbaiki di perusahaan kita. Selanjutnya ada kompetitor analisis. Ini menganalisis mohon maaf. Selanjutnya ada performance testing, memeriksa kecepatan dan kinerja website termasuk waktu muat halaman untuk memastikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Jadi ini seperti kecepatan kita dalam mengakses website tersebut. Apakah website tersebut dikatakan mudah dibuka atau tidak. Baik, selanjutnya ada mobile responsive. Memastikan bahwa website berfungsi dengan baik pada perangkat mobile, mengingat banyak pengguna akses melalui ponsel. Nah, ini harus disesuaikan apakah pasar kita adalah website yang bisa diakses oleh semua uh, alat teknologi, mungkin bisa seperti komputer atau handphone. Dan kemungkinan kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang dimana sekarang dominannya itu adalah penggunaan ponsel. Selanjutnya ada SEO analysis. Hal ini mengevaluasi
optimisasi mesin telusur website untuk memastikan visibilitas dari hasil pencarian. Ini memastikan bahwa dari hasil pencarian ini kita mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu. Selanjutnya ada security assessment. Ini memeriksa keamanan website untuk melindungi data pelanggan dan mencegah serangan cyber. Ini ya itu adalah pengamanan dari website tersebut. Jadi setiap website sekarang harus ada tingkat pengamanannya sehingga data dari konsumen atau data perusahaan tidak mudah tersebar atau tidak mudah dihack. Selanjutnya ada conversion rate optimization (CRO). Ini menganalisis proses konversi seperti keranjang belanja dan proses pembayaran untuk meningkatkan tingkat konversi. Ini memudahkan bagaimana konsumen dalam melakukan transaksi. Jadi disediakan seperti keranjang belanja, proses pembayaran yang mungkin bisa dipermudah dan hal yang semacamnya kayak gitu. Yang selanjutnya ada content quality. Content quality ini adalah memastikan konten website seperti deskripsi produk, gambar, ulasan, dan informatif menarik bagi pengguna. Jadi dalam website itu selain dari websitenya yang harus bagus, mungkin dari iklannya juga harus bagus juga gitu, seperti itu. Jadi dalam melakukan iklan promosi harus menarik bagi konsumen dan sesuaikan dengan bagaimana sih tren zaman sekarang kayak gitu. Selanjutnya ada accessibility evaluation, menilai keterjangkauan website untuk pengguna dengan disabilitas, memastikan semua orang dapat mengakses dan menggunakan platform dengan mudah. Jadi artinya tidak ada halangan untuk semua orang menggunakan website ini. Semuanya dipermudah, disesuaikan dengan apa apa saja yang terjadi, fenomena-fenomena di masyarakat. Seperti itu. Mungkin itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Sekian dan terima kasih. Baik, saya Taufik Hidayat akan menjelaskan dan melanjutkan dari pemaparan materi yang tadi sudah Yogi jelaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode analisis kasus dalam konteks e-commerce. Yaitu ada yang pertama itu analisis persaingan, atau juga bisa kita identifikasi masalah atau studi kasus dulu. Yaitu tahap awal adalah mengidentifikasi kasus e-commerce yang akan dianalisis. Ini bisa berupa masalah seperti penurunan penjualan, peningkatan tingkat pengembalian produk, atau peluncuran produk baru. Jadi sebelumnya kita itu harus mengidentifikasi masalah atau studi kasus sebelum melakukan hal yang akan kita analisis. Untuk yang kedua yaitu pengumpulan data. Selanjutnya pengumpulan data yang relevan termasuk data penjualan dan data penggunaan, data transaksi, serta data yang lainnya. Ini memungkinkan melibatkan penggunaan alat analisis web atau database. Yang pentingnya kita mengumpulkan data itu agar apa yang kita cari mudah untuk diakses atau mungkin juga menjadi suatu fakta. Yang ketiga itu analisis SWOT. Lakukan analisis SWOT yaitu strength, weakness, opportunity, dan juga threats untuk memahami kekuatan dan kelemahan internal bisnis e-commerce serta peluang ancaman dan juga eksternal. Nah, pentingnya juga untuk melakukan analisis SWOT agar apa yang telah yang kita analisis ini tidak terjadi kesalahan. Yang keempat yaitu analisis pelanggan. Yaitu pahami profil pelanggan, perilaku pembeli, dan juga referensi. Ini dapat dilakukan melalui analisis data pelanggan dan interaksi pelanggan. Jadi apa yang telah pelanggan lakukan itu kita analisis apa yang mereka lakukan, terus juga
interaksi pelanggannya, kita analisis agar tidak terjadi kesalahan. Nah, selanjutnya pemodelan proses bisnis, yaitu identifikasi dan memodelkan proses bisnis e-commerce dari awal hingga akhir, termasuk pemesanan produk, pembayaran, pengiriman serta layanan pelanggan. Nah, dari ini pemodelan proses bisnis ini kita harus mengidentifikasi model proses bisnis e-commerce-nya dari awal seperti pemesanan produk, pembayaran, pengiriman serta juga layanan pelanggannya. Selanjutnya analisis persaingan, yaitu teliti pesaing dalam industri e-commerce untuk memahami strategi mereka, penawaran, produk, dan juga keunggulan kompetitif. Selanjutnya analisis data A atau B testing. Nah, jika analisis ini relevan, tinjauan uji hasil A atau B sebelumnya untuk memahami perubahan yang telah diuji dan juga dampaknya. Nah, analisis A atau B ini memudahkan kita untuk memahami antara perbedaan atau perubahan dari data A dan juga data B. Selanjutnya itu peramalan dan juga prediksi. Gunakan data historis untuk meramalkan tren masa depan seperti permintaan produk, penjualan, ataupun perubahan musiman. Nah, peramalan dan juga prediksi ini harus menggunakan data untuk mengetahui permintaan produk dan juga penjualan dari e-commerce ini. Selanjutnya yaitu evaluasi kualitas website. Periksa usability, kecepatan, keamanan, dan juga kualitas konten pada website e-commerce. Nah, kita harus mengevaluasi dari kualitas website kita yang kita sudah sediakan. Ini cepat tidak, aman tidak untuk digunakan secara bersamaan oleh pembeli, agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya juga analisis biaya manfaat, yaitu evaluasi investasi yang diperlukan dan potensi pengembalian investasi dari solusi yang diusulkan atau perubahan strategi. Selanjutnya, penyusunan solusi berdasarkan temuan analisis. Buat rekomendasi dan juga strategi untuk mengatasi masalah atau memanfaatkan peluang yang diidentifikasikan. Nah, penyusunan solusi ini kita untuk mengatasi masalah atau juga memanfaatkan peluang yang ada agar dari apa yang telah kita lakukan ini tidak mempunyai banyak masalah ataupun ada solusinya jika ada masalah. Selanjutnya yaitu implementasi dan juga monitor. Terapkan solusi yang diusulkan dan terus pantau dampaknya. Pastikan untuk mengukur apakah perbaikan telah berhasil. Nah, kita juga harus memonitor apa yang telah kita lakukan sebelumnya itu berhasil atau tidak, bagus atau tidak untuk proses selanjutnya. Nah, evaluasi lanjutan. Lakukan evaluasi reguler untuk memastikan berkelanjutan dan efektivitas perubahan yang diimplementasikan. Nah, kita juga harus evaluasi terus-menerus dari hasil yang telah kita proses itu, yang tadi juga tuh bagus atau tidak untuk perusahaan kita selanjutnya. Selanjutnya yaitu studi kasus produk pertanian, perdagangan elektronik di Tiongkok. Studi kasus produk pertanian, perdagangan elektronik di Tiongkok mencerminkan perkembangan signifikan dalam industri pertanian yang mengadopsi teknologi e-commerce. Nah, berikut ini adalah paparannya, yaitu latar belakang, tantangan, solusi, keberhasilan, serta pelajaran yang akan kita petik. Yang pertama yaitu latar belakang. Tiongkok ini memiliki populasi besar dan
meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk pertanian berkualitas. Sejumlah besar petani di Tiongkok memiliki akses terbatas di pasar konvensional. Selanjutnya tantangan distribusi produk pertanian yang terfragmentasi dan sulit diakses, rendahnya transportasi, harga, dan informasi produk, kurangnya jaringan logistik dan juga kurang efisien. Tantangan yang mereka mungkin alami di Tiongkok itu masalah transparansi harga, informasi produk, dan juga jaringan logistik yang mungkin kurang banyaknya masyarakat di sana yang malah bertele-tele, kurang efisien. Selanjutnya yaitu solusi. Platform perdagangan elektronik seperti Alibaba Group, JD.com, dan juga Pinduoduo menyediakan saluran online bagi petani untuk menjual produk pertanian mereka. Teknologi termasuk big data dan Internet of Things atau LOT digunakan untuk mengoptimalkan rantai pasokan dan juga memantau kondisi produk dan memprediksi permintaan pasar. Nah, jadi solusinya yaitu dari Alibaba Group, JND.com, dan juga Pin22 itu menyediakan sistem jual beli online agar dari konsumen serta penjual itu dipermudahkan. Apalagi dari bisnis online ini kita sistemnya jadi itu transparansi, tidak ada yang ditutup-tutupi dari proses penjualan online ini. Selanjutnya yaitu keberhasilan. Petani dapat mencapai pasar yang lebih luas dan mendapatkan harga yang lebih adil untuk produk mereka. Peningkatan transparansi harga dan juga informasi produk, efisiensi distribusi produk pertanian dengan bantuan teknologi. Nah, keberhasilan ini yang telah dirasakan oleh negara Tiongkok yaitu peningkatannya transparansi harga serta informasi produk yang mereka berikan kepada konsumen agar terjadinya efisiensi distribusi yang mereka lakukan dalam segi pertanian ini. Selanjutnya yaitu pelajaran yang dapat dipetik. Pelajaran yang dapat kita petik dari perdagangan elektronik membuka pintu bagi petani dengan akses terbatas ke pasar untuk beradaptasi dalam ekonomi digital. Teknologi dapat mengatasi tentang dalam ta, teknologi dapat mengatasi tantangan dalam rantai pasokan produk pertanian. Kolaborasi antara platform e-commerce dan juga pemerintah dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam mengembangkan skor pertanian. Studi kasus ini mencerminkan bagaimana e-commerce telah mengubah cara produk pertanian diperdagangkan dan mendukung perkembangan sektor pertanian di Tiongkok, memberikan manfaat bagi petani dan juga konsumen. Nah, pelajaran yang kita petik itu memudahkan dari petani dan juga konsumen untuk prosesnya jual beli agar tidak ribet istilahnya dan juga lebih transparansi soal harga. Selanjutnya yaitu analisis kasus manajemen rantai pasokan dalam bisnis e-commerce. Nah, analisis kasus manajemen rantai pasokan dalam bisnis e-commerce adalah salah satu yang penting karena berdampak pada keberhasilan dan juga efisiensi operasional. Nah, berikut adalah rangkuman dari analisis ini, yaitu yang pertama pemesanan dan persediaan, kedua kemitraan dengan pemasok, ketiga proses pengiriman, dan terakhir yaitu keamanan data dan juga perlindungan pelanggan. Yang pertama yaitu pemesanan dan persediaan. E-commerce menghadapi tantangan dalam mengelola permintaan yang fluktuatif. Analisis permintaan dan perencanaan persediaan yang tepat sangat penting untuk menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan.
Nah, analisis ini penting. Jadi, dari permintaan dan juga perencanaan, kita harus menghindarkan dari terjadinya kelebihan atau kekurangan persediaan agar nantinya si konsumen itu tidak kecewa dari apa yang telah dia pesan di platform e-commerce kita. Selanjutnya yaitu kemitraan dengan pemasok. Hubungan yang baik dengan pemasok adalah kunci. Kolaborasi yang efisien dan juga strategis dapat membantu e-commerce dalam mendapatkan harga yang lebih baik, persediaan yang stabil, dan juga kualitas produk yang terjamin. Nah, hubungan yang baik dengan pemasok ataupun juga kemitraan ini akan terciptanya efisiensi dan juga strategis dalam membantu e-commerce agar terjalinnya hubungan yang efisien. Selanjutnya yaitu proses pengiriman. Pengiriman dan logistik adalah tahap penting dalam rantai pasokan e-commerce. Efisiensi dalam pemrosesan dan pengiriman pesanan, termasuk manajemen retur, dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, apabila pengiriman lambat, mungkin pelanggan akan merasa kecewa. Nah, makanya kenapa kita harus mengefisiensikan dari proses pengiriman agar si pelanggan ini merasa puas dari cepatnya proses pengiriman tersebut. Selanjutnya yaitu teknologi. Integrasi sistem teknologi adalah elemen kunci e-commerce perlu menggunakan perangkat lunak dan platform yang mungkin. Yaitu selanjutnya keamanan data dan perlindungan pelanggan. Data pelanggan harus dijaga dengan baik. E-commerce perlu memastikan perlindungan data dan keamanan transaksi untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan. Nah, pentingnya keamanan data serta juga perlindungan pelanggan ini penting sekali agar tidak terjadinya kesalahan data ataupun jebolnya data pelanggan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab nantinya. Baik, terima kasih. Mungkin ini yang saya telah jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Muhammad Irfansyah. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh Taufik Hidayat. Di sini kita masuk ke analisis kasus e-commerce di daerah peredaran. Analisis kasus e-commerce di daerah peredaran komoditas memiliki beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, potensi pasar. Sebuah analisis awal harus mencakup pemahaman mendalami tentang komoditas yang tersedia di daerah tersebut dan apakah ada permintaan yang cukup besar untuk komoditas ini secara online. Ini termasuk memahami preferensi konsumen dan pola pembelian. Yang kedua, kita masuk ke infrastruktur dan akses internet. Sebuah analisis Keberhasilan e-commerce di daerah ini akan sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur dan akses internet yang memadai. Diperlukan konektivitas yang baik untuk mendukung operasi e-commerce. Yang ketiga, logistik dan distribusi. Analisis harus mencakup evaluasi infrastruktur logistik yang ada, termasuk jaringan transportasi dan gedung. Ini penting untuk pengiriman yang efisien. Yang keempat, kita masuk ke kemitraan dengan petani dan produsen. E-commerce perlu bermitra dengan petani dan produsen komoditas lokal. Ini memungkinkan mereka untuk memasuk produk secara langsung, memotong perantara, dan mendukung ekonomi lokal. Yang kelima, sistem pembayaran. Menyediakan sistem pembayaran yang mudah dan aman adalah kunci. Perlu diperhatikan apakah ada preferensi pembayaran khusus di daerah tersebut. Sini kita masuk ke studi kasus e-commerce dalam industri keuangan. Studi kasus e-commerce dalam industri keuangan menggambarkan bagaimana perusahaan pesaing berinovasi dan beradaptasi dengan pasar yang dinamis. Di sini ada 4 variabel. Yang pertama itu pembangunan platform e-commerce.
EasyPay membangun platform e-commerce yang mudah digunakan, memungkinkan pelanggan untuk mengakses berbagai layanan keuangan secara online. Kedua, kemitraan strategis. Perusahaan ini menjalin kemitraan dengan batik-batik lokal yang memperluas jangkauan layanan mereka dan memberikan lebih banyak opsi kepada pelanggan. Ketiga, yaitu kepatuhan terhadap regulasi. Dengan bekerja sama dengan otoritas regulasi keuangan setempat, EasyPay memastikan kepatuhan penuh terhadap peraturan industri keuangan. Yang keempat itu keamanan dan perlindungan data. Keamanan menjadi prioritas dengan penggunaan enkripsi yang kuat dan tindakan perlindungan data untuk melindungi informasi pelanggan. Hasilnya adalah pertumbuhan yang signifikan dan posisi penting EasyFi di industri keuangan. Studi kasus ini menyoroti pentingnya inovasi teknologi, kemitraan yang strategis, kepatuhan regulasi, dan perlindungan data dalam kesuksesan perusahaan e-commerce di industri keuangan. Di sini kita masuk lagi ke materi analisis kasus e-commerce dalam industri petrokimia. Analisis kasus e-commerce dalam industri petrokimia melibatkan penerapan teknologi digital dan platform online dalam manajemen rantai pasokan, penjualan, dan pembelian produk petrokimia. Berikut rangkuman analisis kasus. Yang pertama itu ada latar belakang. Industri petrokimia melibatkan produksi dan distribusi berbagai produk kimia yang berhasil dari minyak bumi seperti plastik, pupuk, dan bahan kimia industri. Yang kedua itu tantangan. Rantai pasokan rumit. Industri ini memiliki rantai pasokan yang rumit dari melibatkan berbagai tahap mulai dari pengeboran minyak bumi hingga pengiriman produk kimia ke berbagai pelanggan. Yang ketiga itu harga dan permintaan volatil. Harga bahan baku dan permintaan produk petrokimia dapat sangat fluktuatif sehingga perlu manajemen yang cermat. Yang keempat itu kepatuhan regulasi. Industri petrokimia tunduk pada regulasi yang ketat dalam hal keselamatan lingkungan dan perizinan. Yang kelima itu solusi. Pemasaran dan penjualan online. Perusahaan petrokimia mengembangkan platform e-commerce yang memungkinkan pelanggan seperti produsen dan pabrik untuk membeli produk petrokimia secara online. Terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.